Yang ayat ini mengatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Berani-beraninya seorang murid Petrus tegur Yesus di depan umum. Bapak Ibu bisa pakai logika kita pikir, Yesus yang Tuhan, seorang anak yang diutus, satu-satunya utusan dari surga. Petrus tegur, aduh, menurut saya kemanusiaan ini kok salah besar. Pikiran Petrus dan pikiran Tuhan sangat bertentangan detik itu, hari itu. Tapi di ayat sebelumnya, Petrus dan Yesus itu nyambung kok. Nyambung. Karena ketika Yesus bertanya, ia jawab sesuai dengan apa itu. Hari-hari ini mungkin kita pernah hari ini melayani Tuhan dengan sangat kuat, dengan sangat powerful. Tapi tiba-tiba di tengah jalan kita respon hati kita salah. Mungkin kita ditegur, kita mungkin jadi sakit hati. Mungkin kita ini disinggung, mungkin kita ini merasa seringkali pikiran kita salah merespon hati. Dan sehingga kita memundurkan semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Petrus sekali lagi. Saudara, yang ayat 33. Maka berpalinglah Yesus berpaling dan sambil memandang murid-muridnya, dan pas di situ ada Petrus, dan ia memarahi Petrus. Bapak Saudara, Yesus memarahi, katanya, "Enyalah iblis." Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita kalau tiba-tiba dikatai, saya kemanusiaan kita, pikiran kita akan langsung responsif. Mungkin ada yang menangkap negatif, ada yang masuk yang mungkin aku bersyukur. Tapi yang paling sering, Bapak Ibu, tidak luput dari saya, sama kita akan respon yang salah di dalam. Di luar tidak nampak, tapi di dalam engkau tahu engkau respon seperti apa. Yesus katakan, "Enyalah iblis." Bentuknya fisik manusia, ia adalah Petrus, dan yang dikatai Yesus kepada dia adalah iblis. Kok bisa ya ada diri manusia ke Yesus katakan iblis? Saya ini merenungkan Bapak Saudara, Tuhan, kenapa dikatakan iblis ya? Kenapa Yesus bisa keluar kata-kata ini? Mungkin bisa kata-kata, "Enyalah." Jangan kau bilang seperti itu. Bisa kan seperti itu kan? Tapi ini sangat detail dan tertuju kepada satu individu, yaitu iblis. Bapak Ibu bisa pikirkan ini baik-baik. Seringkali beliau Bapak, kalau saya buat salah, saya tidak ambil contoh lain, saya saja, jangan terlalu jauh. Saya buat salah, aku akan ditegur. Benar atau salah? Benar lah kalau saya buat salah. Saya mungkin dulu pernah terlambat baca Aba. Aku lagi duduk, sendal swallow, sendal itu. Kamu ini baca apa, Bapak Ibu Saudara? Yang dibenci satu, saya ia sayangi, saya ia cintai. Yang perlu kau ketahui, engkau disayang atau dicintai atau dibenci. Yang pribadi kita itu dicintai, tetapi kelakuan, sifat kemanusiaan, pikiran manusia itu dibenci Tuhan. Itu dibenci Tuhan, dosa itu dibenci Tuhan. Maka kenapa waktu di kayu salib, Bapak memalingkan wajahnya kepada Yesus hari itu? Karena semua dosa ditimpakan kepada Yesus. Saudara harus tahu kenapa Yesus katakan iblis. Saya sudah bilang tadi di awal, karena ini rencana besar Tuhan, blueprint Tuhan harus menyelamatkan manusia. Kalau detik itu digagalkan oleh Petrus, rencana ini akan rugi besar yang sekian berabad-abad, bertahun perjanjian lama Tuhan rencanakan untuk penyelamatan di perjanjian baru. Kalau hanya Petrus yang katakan itu dan waktu rencana itu tidak terlaksana, kita dan saya dan saudara tidak diselamatkan. Makanya hari itu pikirannya adalah dosanya adalah dosa dari iblis. Makanya jangan salahkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita harus lihat kita ini ditegur apanya, masuk akal nggak ditegur, kita buat salah tidak. Ada amin Bapak Ibu Saudara?